Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini perkenalkan saya Rohani Syanturi, NPM 19120111007 akan menjelaskan atau memaparkan terkait kebijakan penanggulangan kejahatan. Ini merupakan mata kuliah dari Politik Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Emilia Susanti SH.MH. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang konsep penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya untuk mencapai kesejahteraan atau social welfare. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau kriminal polisi itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement policy. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial atau social policy dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif atau legislatif policy. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Selanjutnya, di dalam upaya penanggulangan kejahatan, perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Dalam arti yang pertama ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Yang kedua, ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Jadi, keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial harus seimbang dan ada keterkaitan satu sama lain. Begitu juga dengan penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non-penal harus ada keterkaitan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penindasan, pemberantasan, penumpasan, yang dimana sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan atau penangkalan, yang dimana dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Selanjutnya, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan yang pertama, penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang kedua, pencegahan tanpa pidana atau prevention without punishment. Yang ketiga, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jalur, yakni jalur penal dan jalur non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau non-penal, yang dimana menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, upaya penal ini
tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik, diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalnya. Di samping itu juga, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau social dislike, atau pencelahan kebencian sosial, yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial atau social defense. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa penal polisi merupakan bagian integral dari social defense policy. Jadi, social defense policy ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga kenyamanan di dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari beberapa pendapat. Yang pertama itu ada Rubin, yang menyatakan bahwa pemidanaan atau apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Yang selanjutnya ada Donald dan Ralph, pernah menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest, dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum. Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana atau upaya non-penal. Kebijakan non-penal atau non-penal polisi merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Yang selanjutnya, kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kebijakan, yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non-penal mempunyai daya pencegah atau preventif terjadinya kejahatan, sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri. Jadi, kita lebih mengutamakan kebijakan upaya non-penal supaya
penanggulangan kejahatan lebih baik dilakukan kepada masyarakat itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan dengan tindakan preventif, represif, dan kuratif. Tindakan preventif. Apa itu tindakan preventif? Tindakan preventif merupakan usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dan pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada tindakan represif. Apa itu tindakan represif? Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan. Dan yang terakhir ada tindakan kuratif. Apa itu tindakan kuratif? Tindakan kuratif pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan, sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparatur eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak atau BISPA atau BISPA. Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya pembinaan terhadap para terhukum pidana pencabutan kemerdekaan. Oleh karena itu, apa yang menjadi kesimpulan dari kebijakan-kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut, yaitu kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Dalam arti yang pertama, ada keterpaduan atau integritas antara politik kriminal dan politik sosial. Yang kedua, ada keterpaduan atau integritas antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Jadi keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial sangat diperlukan, begitu juga dengan upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal, keterpaduannya atau integritasnya sangat diperlukan dalam hal ini. Strategi penanggulangan kejahatan dalam upaya memberikan perlindungan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga tahap, yakni satu, tahap kebijakan formulatif atau legislatif, yakni tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang.
Dalam tahap kebijakan formulatif ini ada dua kewenangan, yakni kewenangan substantif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh atau hukum pidana material atau substantif. Dan yang kedua ada kewenangan formal atau adjektif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh atau dari hukum pidana formal. Yang kedua ada tahap kebijakan aplikatif atau kebijakan yudikatif yudisial, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Yang ketiga ada tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan terkait kebijakan penanggulangan kejahatan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.